Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand, angkatan 18, 17, 05, 10, 14, akan menjelaskan mengenai jawaban UTS take home teori informasi. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Lalu, apa sih bedanya data dan informasi? Jawabannya, untuk teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika, terapan yang berkaitan dengan kuantitasasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan error melalui suatu kanal komunikasi. Lalu, apa perbedaan tentang data dan informasi? Data itu tidak memiliki makna apapun. Jadi data itu hanya kayak sekumpulan ya bentuk raw gitu, bentuk raw lah. Hanya kayak ibaratnya kalau di nyatanya itu hanya material-material gitu, material-material penyusun gitu. Lalu untuk informasi itu memiliki suatu makna gitu. Jadi informasi ini sudah memiliki makna, sudah bisa diambil sesuatu gitu dari informasi tersebut. Sudah dapat memberikan suatu knowledge gitu, knowledge dari untuk kita gitu. Lalu data dapat berbentuk angka, fakta, rincian dan juga segala bentuk pengamatan empiris gitu. Lalu informasi itu datanya sudah diolah. Jadi angka-angka, fakta-fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris itu diolah, jadilah baru suatu informasi. Misalnya angka itu dapat diolah menjadi seperti tanggal atau seperti nomor suatu kendaraan gitu. Lalu fakta ini juga dapat disusun-susun, entah itu menjadi suatu paper atau apa, dan juga segala bentuk pengamatan empiris tuh, misalnya untuk eksperimen itu mungkin. Lalu untuk data itu tidak dapat dipahami maksudnya bagi sebagian orang awam gitu. Sedangkan informasi itu mudah untuk dipahami oleh orang awam dan arti dari informasi tersebut. Maksudnya, jadi untuk orang awam melihat data tanpa pengetahuan dasar itu sangat sulit gitu. Misalnya seseorang melihat nama-nama ilmiah dari makhluk hidup gitu, entah Felis domestica atau Oryza sativa, tentu dia akan bingung ini apa maksudnya gitu. Sedangkan untuk informasi itu langsung mudah itu. Misalnya padi memiliki nama Latin Oryza sativa gitu. Contohnya misalnya. Maka orang langsung ya paham gitu. Oryza sativa itu padi gitu. Lalu untuk lingkupnya lebih detail dan bersifat teknis. Dan informasi itu menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan itu. Misalnya kita akan membeli suatu barang gitu. Tentu kita perlu informasi mengenai barang tersebut gitu. Tak kelebihannya, kekurangannya, ataupun hal-hal yang sebagai tolak ukur kita membeli gitu. Misalnya HP itu layarnya apa, RAM-nya berapa, dan lain-lain informasi tersebut kita perlu gitu untuk apa? Untuk membantu kita menentukan yang mana yang akan kita beli gitu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya nomor 2, apa saja sih komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Lalu gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lalu berikan contoh lossy dan lossless data. Untuk 2A, komponen yang dipakai untuk mengirimkan suatu informasi itu ada 5, yaitu sumber atau source, pengirim atau transmitter, lalu medianya, media yang akan dikirimnya, atau itunya apa? Tempat lewatnya gitu, medianya. Lalu tujuan, destination, lalu penerima atau receiver. Untuk 2B, bagaimana sih proses pengiriman data? Lalu gambarannya tuh seperti ini, OC model ya. Untuk data tuh data, segmen, paket, frames, bit itu. Jadi ini kayak langkah-langkahnya gitu.
penjelasannya ada di sampingnya. Informasi yang akan dikirimkan untuk dikonversikan menjadi data. Lalu data tersebut diformat menjadi bentuk yang umum dan dapat dipakai di layar selanjutnya. Lalu pengelompokan data proses ini terjadi pada session. Session yang ini nih, yang ketiga ya. Lalu pemecahan data setelah dilabeli pada session layer, data akan dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang nantinya subkelompoknya itu menjadi subkelompok dan menjadi data subkelompok dari sebelumnya. Lalu itu ada di ini transport ya, end-to-end connection and reliability. Dia jadi segmen-segmen. Lalu selanjutnya segmen ini diubah menjadi paket data yang selanjutnya akan dikirim oleh IP ke host penerima. Nah ini di paket ya, di medium layers. Di medium layers itu terjadi paket, frames, dan bit. Untuk paket ini dia dikirimkan ke IP host penerima gitu. Lalu paket datanya tadi yang dikirim tadi itu diubah menjadi frame proses. Ini terjadi pada layer data link. Lalu pengiriman melalui media transmisi selanjutnya, frame-frame tersebut akan dikirim melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang. Lalu bagaimana sih proses penerimaannya? Jadi bit-bit data diterima oleh host penerima. Lalu bit-bit data tersebut diubah menjadi frame. Jadi ini opsi model ini, jika kita baca dari atas itu pengiriman. Kalau penerimaannya dari bawah kita ubah jadi data yang dikirim tadi itu. Lalu bit-bit tadi data diubah menjadi frame. Lalu frame yang tadi dibongkar juga jadi paket data lagi. Lalu paket data tadi diubah jadi segmen. Lalu segmen tadi kan kita pecah-pecah tuh jadi kelompok-kelompok. Lalu kita satukan kembali. Lalu data tersebut kita terjemahkan. Lalu tahap akhirnya sampai dengan ke tujuannya. Lossless data. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya sama persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data itu. Biasanya, algoritma ini pemadatan data di sini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundancy supaya data bisa disimpan dengan baik dan lebih ringkas. Karena kebanyakan data itu dipakai sehari-hari, tapi memiliki bagian yang berulang atau looping gitu, berlebihan. Atau data-data yang tidak perlu atau disebut dengan redundant data. Lalu pemanfaatan tanpa kehilangan itu bisa terjadi. Ini contohnya seperti kita download game gitu ya. Misalnya game atau program-program bajakan itu biasanya ada yang disebut dengan repack gitu ya, repack paket, repack game. Nah itu gamenya jadi size lebih kecil, tetapi dia tidak mengurangi kualitas game tersebut gitu. Itu menggunakan lossless data. Lalu apa itu lossy data? Lossy data ini kehilangan data yang kecil masih dapat diterima dengan menghilangkan data yang tidak penting gitu. Dapat menghemat ruang penyimpanan. Skema kompresi data lossy dirancang untuk penelitian tentang bagaimana orang melihat data tersebut. Nah, contoh, mata manusia sensitif terhadap variasi halus. Dalam pencahayaan daripada untuk variasi warna gitu. Jadi dengan algoritma tertentu, detail itu dipangkas, lalu ukuran bisa dikecilkan. Ini contohnya untuk gambar, JPG atau video gitu. Contoh kompresi lossless data tadi, yang seperti saya bilang tadi, itu misalnya contohnya game, gitu. Lalu untuk kompresinya itu dapat menggunakan WinZip, WinRAR, Monkeys Audio, atau Webpack. Lalu untuk contoh compression lossy data itu ada JPG, MP3, MP4, atau MPEG4. Selanjutnya, soal nomor 3. Seseorang dikatakan tinggi jika badan di atas 1,75 meter. Lalu asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan, P adalah tinggi, T, maka P, TP, atau perempuan tinggi, itu 0,2 dan 6% dari laki-laki L adalah tinggi. Maka P, TL sama dengan 0,06. Oh maaf, itu 0,06. Lalu berapa peluang seorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Lalu berapa peluang seorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki?
Jawaban nomor 3A, diketahui peluang laki-laki itu 0,5. Berarti peluang P adalah 0,5. Maka untuk P, TP atau tinggi perempuan itu 0,2. Lalu yang ditanya P peluang PT. Asumsikan jumlah laki-laki itu perempuan seluruhnya ada 100, kita asumsikan 100 totalnya. Maka perempuan itu jadi 50 orang. Kenapa? Karena peluang itu 0,5 gitu. 0,5 kali 100, 50 orang. Lalu 20% dari perempuan itu tinggi. Maka jumlah perempuan yang tinggi itu 0,2 kali 50 itu 10 orang. Lalu peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 10% ya. Jadi 10 per 100 atau 0,1. Lalu jawab 3B. Diketahui PL sama dengan 0,5. Lalu PTL sama dengan 0,06. Maka P min T L sama dengan 0,94. Ditanya P, L min T atau peluang laki-laki dan tidak tinggi gitu. Jawab kayak nomor 3 tadi ya. Kita asumsikan bahwa total orangnya itu adalah 10 supaya mudah dalam pengkalkulasian. Lalu jumlah laki-laki itu 50 orang karena tadi kan 50%, perempuan 50% laki-laki, dan karena 0,6% tadi, 0,06 tadi PTL atau yang tingginya itu cuma 0,06, maka sisanya pasti tidak tinggi gitu. Maka 0,94 atau 94% ya. 94% ini kali 50 jadi 47 orang. Jadi 47 orang ini tidak tinggi dan 3 orang itu tinggi gitu. Jadi peluang seseorang tidak tinggi itu adalah P L min T sama dengan 47 per 10 atau 47% sama dengan 0,47. Nomor 4, hitunglah Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Simbol A, B, C, D memiliki frekuensi untuk A itu 10, B itu 10, C itu 10, dan D itu 10. Lalu simbol A, B, C, D untuk yang B-nya itu frekuensinya berubah yaitu 20, 10, 20, 10. Untuk yang poin C, jelaskan apa makna perbedaan dari entropi dari soal A dan B. Jadi kita hitungnya A, kita hitung yang B, lalu kita bandingkan gitu. Perbedaannya apa maknanya? Baiklah, ke nomor 4A. Jika diketahui PI sama dengan N frekuensi dan sama dengan 1 per 4, jawab Hx sama dengan min sigma I sama dengan 1 sampai X PI log 2 PI. Hx min sigma 1 sampai 4 I sama dengan 1 sampai 4 1 per 4 log 2 1 per 4. Lalu Hx sigma I sama dengan 1 sampai 4 sama dengan min 0,5. Lalu Hx sama dengan min 2. Hx sama dengan 2. Itu untuk yang A. Lalu jawaban 4B, diketahui Pn frekuensi, P1 sama dengan 20 per 60, P2 sama dengan 10 per 60, P3 sama dengan 20 per 60, lalu P4 10 per 60. Jika kita sederhanakan jadi 1 per 3, 1 per 6, 1 per 3, dan 1 per 6. Lalu jawab menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Hx sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan X, PI log 2 PI. Hx sama dengan min 1 per 3 1 per 3 dikali log 2, 1 per 3 ini basis 2 lognya. Lalu plus 1 per 6 basis 2 log 1 per 6, plus 1 per 3 log basis 2 1 per 3, plus 1 per 6 log 2 1 per 6. Lalu kita hitung, dapatlah min 0,283 plus min 0,4308 plus min 0,5283 plus min 0,4308. Lalu Hx sama dengan min 1,9182. Hx sama dengan 1,982. Ini menggunakan rumus ya. Rumus dari entropi Shannon tadi.
Lalu kita bandingkan. Jadi nilai Shannon entropi dari soal A dan B berbeda, itu karena ada perbedaan frekuensi, kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul. Sehingga perhitungan antara soal A dan B berbeda. Jadi, jika kita lihat pada tabel ya, itu terdapat perbedaan frekuensi gitu terhadap B, antara A dan B gitu. Antara poin A dan poin B, di mana frekuensi tersebut itu berpengaruh gitu. Nah, seperti ini. Untuk P1 kan sampai 4 ya. Itu 20 per 60. Kenapa? Karena di situ frekuensinya 20 plus 20 plus 10 plus 10 itu. Jadi total frekuensinya. Sedangkan untuk yang A itu 10 plus 10 plus 10 plus 10 atau sama dengan 40. Jadi dari frekuensi saja kita dapat melihat perbedaannya. Maka otomatis hasil Shannon entropinya juga bakal berbeda gitu. Selanjutnya soal nomor 5. Menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Lalu yang kedua, menggunakan Huffman Code 3 di atas, menggunakan Huffman Code yang dipakai di sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, kita gunakan kembali data tersebut menjadi transformasi pesan hutan buatan titik. Hutan buatan titik. Lalu menggunakan Shannon-Fano Code, kita transformasikan pesan berikut atau mohon maaf lahir dan batin titik. Lalu menggunakan tabel Shannon-Fano di atas, punya si mohon maaf lahir dan batin tadi, kita transformasikan juga pesan motor Honda titik. Gitu. Lalu untuk kalimat sudah 1 bulan saya tidak ke kampung, seperti ini tabelnya, di mana simbol dan frekuensi, simbol A itu 7, spasi memiliki 6 frekuensi, S4, U-nya 4, K-nya 3, terus I-nya 2, D-nya 2, H-nya 1, B-nya 1, I-nya 1, dan itu B-nya saya salah tulis sepertinya. Lalu Y-nya 1, I-nya 1, E-nya 1, M1, P1, dan titiknya 1. Lalu ini gimana cara penggunaannya? Yaitu yang pertama, kita lihat dari yang paling bawah. Gitu. Ini kan diurutkan dari secara descending ya, descending. Menurun gitu. Kita mulai tambahkan dari yang paling bawah. Kita asumsikan bahwa hasil penjumlahan itu menggunakan N gitu ya. Misalnya P tambah titik itu menjadi N1, atau dengan kata lain itu misalnya bisa menjadi penjumlahan pertama, N pertama. Lalu kita tahu kan N pertama itu tadi penjumlahan P dan titik, maka frekuensinya menjadi 2. Karena dia 2, dia akan naik ke antara H dan D gitu. Karena tadi sudah menjadi 2 kan. Lalu kita tambahkan lagi yang masih satu-satu ini nih. Sekarang E dengan I. E dan I ini kita asumsikan menjadi N2. N2 ini berapa nilainya? 2 juga. Maka dia akan naik ke atas lagi bersama dengan N1 tadi gitu. Lalu terus ditambahkan terus Y, B, L, B, dan H. Lalu ketika sudah semuanya 2, kan nanti hasilnya jadi 2 semua. Kita tambahkan lagi yang 2. Yang 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka hasilnya nanti akan menjadi satu variabel saja. Satu asumsi misalnya N24 gitu. Dimana N24 ini hasil penjumlahan semuanya ini. Semua N itu, semua N yang ada gitu. Dimana semua N yang ada itu hasil penjumlahan simbol-simbol ini tadi. Dan kita dapat lihat tree-nya. Nah, seperti inilah tree-nya. Misalnya tadi kita P dan titik, ujung pojok sebelah kanan. Itu kita tekan tadi satu-satu tuh frekuensinya. Kita asumsikan jadi N1, yaitu jadi 2 kan ya. Lalu ditambahkan dengan K, tapi ini setelah semua yang satu tadi kita jumlahkan gitu. Setelah P dan titik kita jumlahkan dulu M dan E, jadi 2 juga. Lalu Y dan I jadi 2, I dan N jadi 2, P dan H jadi 2. Lalu di situ jadi yang paling kecil itu 2 kan. Ketika yang paling kecil 2, maka 2 lah yang kita tambahkan. Lalu untuk P dan titik tadi kan N1 misal. N1 ini kita tambahkan dengan K gitu. Jadilah dia N7 gitu misalnya. Lalu kita tambahkan terus
2 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 13, 22. Lalu terakhir itu 22 tambah 16 itu, jadi 38. Ini mungkin saja N, mungkin sekian N24 itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana penulisan 01-nya? 01-nya ini untuk ruas sebelah kiri kita berikan selalu itu angka 0 dan cabang kanannya 1. Jadi 38 ke 16 0 ke 22 1, dari 16 ke 8 yang kiri 0 ke 8 yang kanan 1. Untuk 22 ke 9 itu 0, ke 13 itu 1. Terus sampai ke bawah hingga ke huruf yang awal tadi gitu. Karakter-karakter yang awal tadi. Lalu di sini kita dapat itunya ya, binernya gitu. Untuk Y itu di sini kita lihat kan dari 38 dia ke arah 22 berarti 1. Dari 22 ke arah 9 0, dari ke arah 4 ya 0, ke arah 2 0. Lalu yang terakhir ke arah Y maka 0. Jadi 1 0 0 0 0 gitu. Contohnya seperti itu. Dan ini simbolnya itu tabel dari kode dari simbol-simbol tadi gitu. Untuk A itu 1111, spasi itu 110, lalu S itu 000, U itu 001. Pokoknya sesuai dengan tree tadi ya. Kalau kita urutkan atau kita telusuri gitu. Sampai dengan ke terakhir titik itu 1010, 10, 10101. Lalu 5B. Jadi kita menggunakan tabel tadi yang udah ada kode-kodenya, itu kita gunakan untuk transformasikan hutan buatan. Untuk hutan buatan, itu haknya tadi langsung aja, ini kita nggak usah ngitung ulang lagi. Karena perintah soalnya tadi kita menggunakan yang awal, yang A. Untuk H itu 1100, untuk U1, 1 itu 101, A itu 111, N itu 14 kali, lalu spasi itu 110, B itu 1101, U1, A triple 1, untuk I itu 101, A 111, dan N 1111. Lalu untuk titiknya itu 10101. Yang C, menggunakan Fano Code, transformasikan pesan berikut, yaitu mohon maaf, lahir, dan batin titik. Gitu. Sekarang kita lihat lagi, kita buat lagi ya tabelnya. Kan tadi yang ditanya juga peluang ya. Untuk 5C tadi menanyakan peluang. Menggunakan saran F-code, transformasikan pesan berikut. Lalu kita lihat yang tabel C. Untuk peluangnya itu 5/27, yaitu total karakternya. Jadi A itu peluangnya 5/27, spasi itu 4/27, N 3/27, dan seterusnya. Lalu ini menggunakan apa tadi? Fano code. Fano code itu kita membagi dua gitu. Misalnya total datanya itu 27. 27 tuh berarti kalau di tengahnya kita ambil 14 dan 13 itu. Cuman kita ambil saja 14 tuh yang atas gitu. 14 atas, 13 bawah gitu pembagiannya. Jadi di sini kan peluangnya simbolnya tuh 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 2 14. Nah, dari sini kita tarik garis, lalu ruas atas kita tambah 0 dan di bawah kita tambah 1. Lalu tadi kan kita membagi antara 14 dan 13. 14 ini kita bagi lagi, jadi 77 gitu. Nah, kita lihat lagi, bisa nggak 77? Ternyata tidak, karena begitu dari awal, yang A5 spasi kan 4. Kita tambahin jadi 9, itu nggak 7, tapi nggak apa-apa. Jadi 9 dan 5 gitu pembagiannya. Lalu 9 dan 5 ini kita bagi, yang atas tambah 0, yang B jadi yang bawah jadi 1. Lalu tadi 9, 9 ini kita bagi 2 lagi. Itu menjadi 5 dan 4, yang atas 0, yang bawah 1. Seperti itu terus. Jadi kita bagi 2 bagi 2 bagi 2 terus sampai jadi bisa dibagi lagi itu. Jadi contoh terakhir ini, nah ini 5 dan 4 gitu. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena dia datanya tinggal 2 dan 2 itu sudah jadi bagi 2 lagi, jadi 1. Dan di bawahnya juga, lalu di sini kita bacanya misalnya untuk spasi itu tiap fase kita baca jadi 0, spasi 0, lalu dia masuk ke sini kan tadi pembagiannya 0, lalu spasi tadi di bawah jadi 0 0 1. Lalu untuk misalnya H ini 2/27, jadi I, lalu dia masuk ke pembagian yang sini 0, lalu masuk ke sini 0,
lalu masuk ke yang yang satu, jadi 1001 gitu, seperti itu. Lalu gunakan tabelation non value di atas tadi, kita transformasikan pesan yaitu motor Honda titik gitu. Ini juga seperti yang 5B tadi, kita menggunakan yang sebelumnya, jadi kita langsung aja, tidak perlu mengulang lagi perhitungannya. Jadi untuk M itu 011, O itu 1000, dan seterusnya. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.